Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Fauzin Rahman dari kelas 1D. Di video kali ini saya akan membahas 20 soal logika himpunan matematika. Simak pembahasannya sampai habis ya. Bye-bye. Dan jika A tidak subset B, maka A tidak sama dengan B. Perlu kita ketahui kontrapositif itu tinggal dibalik aja jadi negasi Q jika maka negasi P. Kita akan membuktikan dengan kontrapositif. Pertama, asumsikan A sama dengan B. Artinya setiap X A subset B A salah. Artinya A subset B B subset A. Misalkan nanti dinegasiin P berarti A subset B. Jadi A subset B maka A sama dengan B. Terbukti. Buktikan setiap X anggota real jika X, 2 sama dengan 0 maka X sama dengan 0 akan dibuktikan dengan kontrapositif. Jika X, 2 sama dengan 0 ini adalah P, maka X sama dengan 0 itu adalah Q. Buktinya, ambil sembarang X anggota real, asumsikan X tidak sama dengan 0. Perhatikan, kita ambil dari X anggota real itu adalah X 1. X pangkat 2 sama dengan 1. Ya, buktikan setiap X anggota real jika X pangkat 2 tidak sama dengan 1 maka X juga tidak sama dengan 1 akan dibuktikan dengan kontrapositif. Kita anggap jika X pangkat 2 tidak sama dengan 1 adalah P, maka X tidak sama dengan 1 Q. Bukti, ambil sembarang X anggota real, asumsikan kita negasikan yang ini berarti X sama dengan 1. Perhatikan, X sama dengan 1 berarti X pangkat 2 juga sama dengan 1. Karena ini tidak sama dengan, berarti ini sama dengan 1. Yang keempat, buktikan A gabung B sama dengan B gabung A. Kita menggunakan bukti langsung. Akan dibuktikan yang pertama, A gabung B subset dengan B gabung A. Yang kedua, B gabung A subset dengan A gabung B. Bukti misalkan A, B himpunan pada semesta. Yang pertama, ambil sembarang X anggota B. Dari definisi gabungan dapat dikatakan X anggota A atau X anggota B. Dengan kata lain, X anggota B gabung A, sehingga A gabung B subset dengan B gabung A. Yang kedua, ambil sembarang X anggota B gabung A. Ini dapat dari definisi gabungan X anggota B atau X anggota A. Dengan kata lain, X anggota A gabung B, sehingga B gabung A subset dengan A gabung B. Kelima, membuktikan A iris B sama dengan B iris A. Menggunakan bukti langsung akan dibuktikan yang pertama A iris B subset dengan B iris A. Yang kedua, B iris A subset dengan A iris B. Bukti, misalkan A, B himpunan pada semesta. Yang pertama, ambil sembarang X anggota A iris B. Dari definisi irisan, X anggota A atau dan X anggota B. Dengan kata lain, X anggota
B iris A. Sehingga A iris B subset dengan B iris A. Terbukti. Yang kedua, ambil sembarang B iris A. Dari irisan X anggota B dan X anggota A. Dengan kata lain, X anggota A iris B. Sehingga B iris A subset dengan A iris B. Terbukti. Buktikan A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Menggunakan bukti langsung akan dibuktikan yang pertama adalah A iris B iris C subset dengan A iris B iris C. Yang kedua, A iris B iris C subset dengan A iris B iris C. Bukti, misalkan A, B, C himpunan pada semesta. Yang pertama, ambil sembarang X anggota A iris B iris C, artinya X anggota A iris B dan X anggota C. Dengan kata lain, X ini bisa juga ditulis X anggota A dan X anggota B. Dengan kata lain, X anggota A dan X anggota B iris C. Sehingga A iris B iris C subset dengan A iris B iris C. Terbukti. Yang kedua, ambil sembarang X anggota A iris B iris C. Artinya X anggota A dan X anggota B iris C. Dengan kita bisa juga tulis X anggota B dan X anggota C. Dengan kata lain, X anggota A iris B dan X anggota C. Ditulis A iris B iris C, sehingga A iris B iris C subset dengan A iris B iris C. Terbukti. Buktikan A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Akan membuktikan yang pertama A gabung B gabung C subset dengan A gabung B gabung C. Yang kedua, A gabung B gabung C subset dengan A gabung B gabung C. Bukti, misalkan A, B, C himpunan pada semesta. Yang pertama, ambil sembarang X anggota A gabung B gabung C, artinya X anggota A gabung B atau X anggota C. Ini bisa dikatakan juga X anggota A atau X anggota B. Dengan kata lain, X anggota A atau X anggota B gabung C. Sehingga atau ditulis A gabung B gabung C, sehingga A gabung B gabung C subset dengan A gabung B gabung C. Terbukti. Yang kedua, ambil sembarang X anggota A gabung B gabung C. Artinya X anggota A atau X anggota B gabung C. Ini bisa juga dijabarin lagi. X anggota B atau X anggota C. Dengan kata lain, X anggota A
A gabung B atau X anggota C. Ditulis A gabung B gabung C, sehingga A gabung B gabung C subset dengan A gabung B gabung C. Tunjukkan perhimpunan A dan B sedemikian sehingga A gabung B sama dengan A minus B. Bukti, misalkan A 1, 2, B 1, 2. A gabung B 1, 2, A minus B juga 1, 2. Perhatikan bahwa A gabung B sama dengan 1, 2. Kita tuliskan bintang 1. Dan A is B sama dengan 1, 2. Kita anggap bintang 1. Jadi dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh A gabung B sama dengan A plus B. Terbukti. Proof or disproof ada X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X pangkat 2 lebih dari 100 akan dibuktikan dengan contoh example. Seperti yang kita tahu, contoh example itu P dan reaksi I. Misal X sama dengan 9 sehingga X pangkat 2 sama dengan 81. Perhatikan bahwa X sama dengan 9 kurang dari 10 untuk P dan kita jadikan negasi Q. Berarti X pangkat 2 sama dengan 81 lebih besar dari sama dengan 100. Berarti untuk X sama dengan 9 itu tidak berlaku. Jika X kurang dari 10 dan X pangkat 2 lebih dari 100. Terbukti. Nomor 10, proof or disproof untuk semua himpunan A dan B. Jika A cross B sama dengan himpunan kosong, maka A sama dengan B sama dengan himpunan kosong. Kita anggap jika A cross B sama dengan himpunan kosong adalah P, verifikasi A sama dengan B sama dengan himpunan kosong adalah Q. Akan dibuktikan dengan contoh example. Misal A sama dengan 32, B himpunan kosong. Sedemikian sehingga A cross B berarti 3 dikali cross dengan himpunan kosong. Jadi sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk A sama dengan B berarti kita kan didelegasikan kalau contoh example berarti A tidak sama dengan B. A itu adalah 32 himpunan kosong. Kita anggap yang ini adalah bintang 1 dan ini juga bintang 2. Jadi dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh A plus B sama dengan himpunan kosong itu tidak berlaku jika A plus B sama dengan himpunan kosong, maka A sama dengan B sama dengan himpunan kosong. Terbukti. Apakah ekuivalen P jika P maka Q atau implikasi jika dan hanya jika negasi P atau Q? Kita tulis betul salah betul salah. Negasi P-nya berarti yang ini berarti jadi salah betul P
kaki kita lihat belakangnya aja, berarti jadi betul betul betul, betul salah salah, salah betul betul, salah salah jadi betul. Habis itu kita lihat negasi P atau Q. Kalau atau itu salah satu benar, itu benar. Jadinya kita lihat yang negasi P ini atau Q. Salah betul karena ada betulnya jadi betul, salah-salah berarti jadinya salah. Habis itu betul-betul berarti betul, betul salah berarti betul. Karena kita lihat ekuivalen, yang pertanyaannya itu ada ekuivalen, kita lihat yang ini ternyata sama dengan ini, berarti P, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Buktikan ada himpunan A dan B sedemikian sehingga A gabung B itu kurang dari kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Bukti, misalkan A-nya itu 1, 2, B-nya 2 sama 3. Berarti A gabung B itu 1, 2, 3. Nah, untuk kardinalitas A atau misalkan jumlah anggota dalam A itu adalah 2, kardinalitas B itu juga 2 sama 3 berarti 2. Nah, kardinalitas A gabung B itu juga 1, 2, 3 berarti hasilnya 3 jumlah anggotanya. Nah, perhatikan bahwa kardinalitas A gabung B itu 3, kita anggap itu adalah bintang 1. Kardinalitas A ditambah kardinalitas B itu berarti kan 2 tambah 2, ya kan, dari sini sama sini nih, berarti hasilnya itu 4. Kita anggap ini tuh bintang 2. Nah, berarti dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh kardinalitas A gabung B sama dengan 3 kurang dari 2 tambah 2 atau 4. Jadi bisa juga kita sebut yang 2 tambah 2 ini adalah kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Jadi terbukti. Soal selanjutnya, proof or disprove setiap X anggota bilangan real akar X pangkat 2 sama dengan X akan dibuktikan dengan counter example. Misal X itu minus 3. Perhatikan bahwa X sama dengan minus 3, nanti akar X pangkat 2 itu kan sama dengan akar minus 3 akar 2, pangkat 2 nih, atau kuadrat sama dengan akar 9. Jadi kan hasilnya 3. Sedemikian sehingga akar X pangkat 2 tidak sama dengan X. Karena kita menggunakan counter example, berarti untuk X sama dengan minus 3 itu tidak berlaku. Jika akar X pangkat 2 sama dengan X. Terbukti. Buktikan ada himpunan A sedemikian sehingga A pangkat A kuadrat sama dengan A. Bukti, misal A sama dengan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A kuadrat itu sama dengan A cross A kan ya.
berarti sama dengan himpunan kosong kali himpunan kosong. Berarti hasilnya himpunan kosong itu sendiri. Sedemikian sehingga A kuadrat itu sama dengan A. Terbukti. Buktikan setiap N lebih dari sama dengan 3. Nah, N plus 2, N kuadrat ditambah 1 lebih dari sama dengan 3N. Menggunakan bukti induksi matematis. Yang pertama, langkah basis. Untuk N sama dengan 3, maka 3 kuadrat ditambah 1 lebih dari sama dengan 3 dikali N itu adalah 3. Jika dan hanya jika, berarti 10 kurang dari lebih dari sama dengan 9. Sehingga P3 benar. Kedua, langkah induksi. Setiap K lebih dari sama dengan 3, jika PK benar, PK plus 1 juga benar. Yang pertama, A. Asumsikan untuk K lebih dari sama dengan 3, maka PK benar. Artinya K pangkat 2 seperti yang ini kita ganti aja jadi K ditambah 1 lebih dari sama dengan 3K. Karena yang A sudah, yang B akan dibuktikan P K plus 1 benar. Dengan kata lain, K plus 1 pangkat 2, kita ganti yang K-nya itu jadi K plus 1 ya guys. Tambah 1 lebih dari sama dengan 3 K plus 1. Nah, perhatikan K plus 1 kuadrat ditambah 1 itu kan sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 tambah 1 kan. Nah, berarti kita tulis lagi K plus 1 pangkat 2 ditambah 1 lebih dari sama dengan, kita jadikan gini kayak gini, K pangkat 2 ditambah 1, terus kita keluarin 2K nya tambah 1. Nah, udah keluarin, kita tulis lagi K plus 1 pangkat 2 plus 1 lebih dari sama dengan, karena kita udah tahu kan K pangkat 2 tambah 1 tuh hasilnya 3K yang tadi, berarti ditambah 2K ditambah 1 ini kan. Tapi sedangkan yang kita pengen itu tuh 3K plus 1, berarti kita sementara ini jadinya 3K plus 3 guys, ini buat sementara. Nah, jadinya kita tulis lagi K plus 1 pangkat 2 ditambah 1 lebih dari sama dengan 3K plus 2K ditambah 1. Kita masukin nih K-nya ini menggunakan, misalkan K-nya itu 3, berarti kalau 3K plus 3 3K plus 3 itu kan berarti hasilnya 9 ditambah 3 ya kan, 9 tambah 3 hasilnya 12. Nah, kalau ini dimasukin berarti 3 dikali 3 9 ditambah 2 dikali 3 6, berarti 9 tambah 6 hasil 15 ditambah 1 berarti hasilnya 16. Berarti lebih dari sama dengan, berarti kan lebih besar yang ini ya guys daripada 3K plus 3. Kita taruh aja 3K plus 3 gitu. Habis itu kita masukin K plus 1 2 tambah 1, karena yang ini udah pasti lebih besar daripada yang ini, dan ini yang lebih kecil, jadinya yang ini gak usah ditulis lagi, jadi 3K
plus 3. Nah, kita tulis lagi K plus 1 pangkat 2 plus 1 lebih dari sama dengan, ini kan untuk sementara 3K plus 3 itu sama aja 3 dalam kurung K plus 1 ya kan, jadinya terbukti. Buktikan bahwa titik minus 1, minus 8, 1, minus 2, dan 2, 1 terletak pada suatu garis. Penyelesaiannya itu kita anggap minus 1 adalah X1, minus 8 Y1, 1 itu X2, minus 2 itu Y2, 2 itu untuk X3, 1 untuk Y3. Penyelesaiannya untuk rumus M sama dengan delta Y per delta X sama dengan, kita substitusikan aja, jadi minus 8 dikurangi minus 2 per minus 1 dikurangi 1 sama dengan minus 8 ditambah 2 per minus 2 sama dengan minus 6 per minus 2 sama dengan 6 per 2, hasilnya 3. Setelah mengetahui hasil M adalah 3, kita masukin lagi untuk rumusnya, Y kurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Ini adalah rumusnya ya, jadi kita tinggal substitusikan aja. Hasilnya adalah Y, karena kita sudah tahu Y1 nya itu adalah 8, minus 8, jadi kita tinggal minus sama minus hasilnya plus, jadi plus 8 sama dengan M nya kita udah ketahui tadi 3, X nya kita belum ketahui, dikurangi sama minus 1, jadi kurang sama kurang hasilnya plus, negatif sama negatif, jadi plus 1, Y plus 8 sama dengan, kita kalikan, berarti 3X tambah 3, Y sama dengan 3X plus 3 dikurang 8 dikurang 8, jadi ini masukin kurang 8. Habis itu jadi Y sama dengan 3X kurangi 5. Ini kita akan masuk ke pembuktiannya. Kita udah punya asumsinya. K adalah suatu garis yang diberikan oleh persamaan yang tadi, Y sama dengan 3X kurangi 5. Perhatikan bahwa untuk X1 dikurangi Y1 itu kan minus 8, minus 1, minus 8 itu berlaku dengan persamaan yang kita punya, yaitu Y sama dengan 3X kurangi 5. Kita masukin aja, substitusikan, jadinya Y nya itu kan sama dengan 3X, berarti 3X nya itu adalah minus 1, berarti 3 kurangi 1 kurangi 5, hasilnya adalah minus 8. Nah, berlaku juga untuk X2 dikurangi 2, yang kita ketahui itu adalah 1 sama minus 2. Nah, berlaku juga dengan persamaan Y sama dengan 3X kurangi 5, berarti kita substitusikan 3, X itu adalah 1 dikurangi 5, hasilnya adalah minus 2. Nah, berlaku juga untuk X3 dikurangi Y3 sama dengan, yang kita ketahui itu adalah 2 sama 1, jadi berlaku, kita substitusikan 3, X nya itu adalah 2, kita masukin 2 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah minus 8, minus 2, dan 1. Setelah kita ketahui, maka semua titik minus 1, minus 8, 1, minus 2, dan 2, 1 itu terletak pada suatu garis K. Jadinya terbukti. Oke, kita buktikan setiap X anggota minus 1, 0, sama 1. Nah, X pangkat 3 sama dengan X. Kita buktikan. Bukti, perhatikan bahwa untuk X itu misalkan kita ambil minus 1 seperti yang ini, berarti untuk X nya misalkan sama dengan 0, sama untuk X itu sama dengan 1. Berlaku
berlaku, berarti X pangkat 3 berarti kan minus 1 pangkat 3 dong. Yang ini kita substitusikan aja, berarti 1. Yang ini 0. Bentar. Kita substitusikan aja 0 pangkat 3. Yang ini juga 1 pangkat 3. Nah, berarti ini hasilnya adalah minus 1, 0, dan 1. Berarti di sini kan X pangkat 3 itu diketahui X pangkat 3 sama X, kita pengen ngebuktiin itu kan. Nah, ternyata hasilnya si X ini kan adalah minus 1, 0, sama 1. Nah, ternyata hasilnya itu juga sama, minus 1, 0, sama 1. Jadi hasilnya terbukti. Berikutnya adalah validitas argumen. P atau Q, jika P maka R, kesimpulannya Q atau R. Jawabannya, langkah pertama adalah P atau Q itu kan diberikan. Jika P maka R juga sama diberikan. Nah, kita pengen nanti kesimpulannya itu adalah Q atau R. Nah, langkah ketiga itu kita pakai namanya ekuivalensi, tapi kontrapositif. Valensi. Ya, jadinya Baru pakai Ekuivalensi itu ekuivalensi. negasi P jika maka Q. Habis itu kita pakai kontrapositif. Kita tulis kontrapositif. Kontrapositif. Jadinya angka keempat tuh negasi R jika maka negasi P. Habis itu kita pakai silogisme nih, 4 sama 3. Silogisme. Berarti jadi Q jika maka negasi R. Habis itu kita bisa pakai lagi nih namanya. Yang kelima di ekuivalensiin. Ekuivalensi. Yang kelima. Jadinya itu negasi R Q. Habis itu kita pakai hasilnya tuh R atau Q. Komutatif. Hasilnya adalah Q atau R. Berarti valid. Apakah tautologi negasi P implikasi atau jika maka Q, B implikasi atau jika dan hanya jika P dan negasi Q? Apakah tautologi? Kita menggunakan tabel kebenaran. P-nya itu kita bisa tulis betul, betul, salah, salah. Berarti Q-nya kita tulis betul, salah, betul, salah. Terus untuk implikasi, untuk negasi Q berarti kita tulis kebalikan dari yang ini. Yang ini berarti S, B, S, B. Nah, negasi P jika P maka Q berarti yang ini jadinya S, B, S, S. Untuk P dan negasi Q berarti yang P dan negasi Q jadinya S, B, S, S. Karena kalau dan itu kalau salah satunya salah berarti salah. Kalau dua-duanya benar berarti benar. Kalau dua-duanya salah berarti salah. Maka hasilnya betul salah jadi salah, betul jadi betul, salah jadi salah, salah betul jadi salah. Habis itu karena kita sudah mengetahui yang ini dan yang ini, jadi negasi P jika maka Q, jika dan hanya jika P dan negasi Q. Berarti kalau jika dan hanya jika itu anggaplah seperti dikalikan. Berarti S kali S itu hasilnya betul. Anggaplah negatif dengan negatif dikalikan jadi positif kan ya. Betul sama betul berarti hasilnya betul. Salah sama salah jadi betul. Salah sama salah jadi betul. Berarti karena betul semua, kita tuliskan tautologi. Tautologi.
guys, karena dianya betul semua. Buktikan ada himpunan A sedemikian sehingga A irisan bilangan real positif sama dengan bilangan bulat positif. Bukti, kita pakai pemisalan. Misal A sama dengan bilangan bulat. Perhatikan bahwa A irisan bilangan real positif sama dengan bilangan bulat irisan bilangan real positif kan. Nah, dari bilangan bulat itu juga berarti termasuk dengan bilangan bulat positif maupun negatif kan. Jadi sama dengan bilangan bulat positif. Sama dengan bilangan bulat positif. Terbukti.